warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Abu Hasan Muzaki. Saya merupakan mahasiswa dari program studi komunikasi dan penyiaran Islam kelas 4D dengan NIM 2213300139. Untuk kali ini saya akan membahas learning journal atau membuat video learning journal berkaitan dengan tugas mingguan dari mata kuliah penulisan berita dan artikel. Dan dalam video ini saya akan membagi video ini ke dalam 2 tahap. Untuk itu videonya akan segera saya mulai. Baik, di video pertama saya akan membahas tentang bahwa di pertemuan sebelumnya dosen dan kami para mahasiswa sempat menyinggung apa sih maksud dari komunikasi dan penyiaran Islam itu. Nah, di dalam jurusan kami terdapat 2 elemen, yaitu komunikasi dan juga penyiaran. Komunikasi sendiri itu merupakan suatu proses penyampaian informasi dari komunikator kepada komunikan secara verbal maupun non-verbal, yang setelah dari proses penyampaian informasi itu nantinya akan ada efek keberlanjutan dari informasi atau pesan yang disampaikan. Nah, sedangkan penyiaran sendiri merupakan penyebarluasan informasi dengan menggunakan perantara gelombang spektrum elektromagnetik untuk menyebarluaskan informasi sesuai frekuensi dan panjang gelombangnya. Nah, gelombang spektrum elektromagnetik sendiri merupakan rentang radiasi elektromagnetik yang menunjukkan berbagai jenis gelombang elektromagnetik sesuai frekuensi dan panjang gelombangnya. Jadi, melalui gelombang elektromagnetik itu penyebaran informasi bisa dilakukan secara serentak asal frekuensi gelombangnya tetap sama. Misalkan kita di Pulau Jawa atau di Serang, misalkan sedang menyaksikan di stasiun TV Metro TV misalkan. Nah, di Metro TV ini sedang menyiarkan berita tentang misalkan kondisi pasca pemilihan umum. Nah, kita yang menyaksikan di Serang dengan teman kita yang misalkan dari Bandung itu akan memperoleh informasi yang sama selama dia berada dalam satu frekuensi gelombang yang sama dan sama-sama misalkan menonton siaran dari stasiun TV Metro TV. Nah, contoh berikutnya yaitu seperti ketika kita mendengarkan radio. Beberapa orang mungkin dulu pernah mendengarkan radio, entah itu di warkop atau misalkan di warteg, di mobil dan sebagainya. Nah, misalkan yang diputar ini adalah stasiun radio dari di frekuensi 102,2 FM, yaitu milik Prambors Radio. Nah, melalui gelombang frekuensi yang sama ini, maka informasi yang didapatkan pun akan sama. Semisal di Prambors Studio itu atau di Prambors Radio itu sedang menyiarkan berita tentang kecelakaan, atau misalkan sedang memutar musik biasanya kalau di radio itu. Nah, baik orang-orang yang mendengar di mobil, di warkop atau di warteg itu, mereka akan mendengarkan atau mendapatkan informasi yang sama karena satuan frekuensinya dan gelombang elektromagnetiknya itu masih dalam satu lintasan. Nah, lalu yang kedua adalah pengenalan terkait mata kuliah penulisan berita dan artikel. Penulisan berita dan artikel ini atau mata kuliah ini sendiri adalah mata kuliah keprodian atau jurusan yang mana mata kuliah ini wajib dan harus diambil oleh seluruh mahasiswa komunikasi dan penyiaran Islam, yang mana dalam mata kuliah ini sendiri itu sangat penting diambil karena akan berkaitan langsung dengan pembentukan keahlian sekaligus fondasi pengetahuan mahasiswa sebagai calon cendekiawan di bidang jurnalistik dan juga komunikasi. Jadi mata kuliah ini sendiri sangat-sangat perlu
dan wajib untuk diambil, karena salah satunya ketika nanti kita berada di dunia jurnalistik, penulisan berita dan artikel ini terlebih dahulu kita sudah bisa menguasainya. Dan mata kuliah yang wajib sudah dipelajari untuk kita mengambil mata kuliah penulisan berita dan artikel ini adalah sebelumnya kita sudah mempelajari mata kuliah dasar-dasar jurnalistik. Selanjutnya yaitu metode pembelajaran. Adapun metode pembelajaran yang kemarin disampaikan oleh Pak Adi, yang pertama itu metode pembelajaran secara tatap muka, yaitu kita nanti setiap minggunya akan bertemu di dalam kelas. Kita akan belajar secara tatap muka dengan dosen, dan nantinya setelah mata kuliah selesai, setelah jam mata kuliah selesai, akan diberi tugas, yang mana tugas ini sendiri terbagi menjadi beberapa tugas. Yang pertama itu ada tugas mingguan, yaitu membuat video learning journal berdurasi paling minimal itu 3 menit, seperti yang saat ini sedang dikerjakan. Lalu selanjutnya yaitu tugas praktikum. Nah, tugas praktikum ini nantinya ada yang bersifat individu dan ada yang bersifat kelompok. Nah, untuk yang bersifat individu sendiri mungkin kita bisa sebagai atau berperan sebagai citizens, atau ya ibarat mah yang suka ngasih berita gitu, atau yang suka misalkan mengabadikan sebuah momen di tempat-tempat tertentu gitu. Nah, kemudian untuk yang tugas kelompok sendiri, kita diminta untuk membuat satu buah akun, yang mana akun ini nantinya akan memposting berita-berita dari setiap kelompok gitu, dan tiap minggunya tiap kelompok harus mengupload berita tersebut di kanal Instagram milik kelas khusus untuk mata kuliah penulisan berita dan artikel. Ya, mungkin itu saja video yang bisa saya buat dan bisa saya sampaikan. Mohon maaf jika ada beberapa kekurangan dan kesalahan. Terima kasih saya ucapkan kepada yang sudah menonton video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.